Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Gimana kabar Ananda? Semoga Ananda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik Ananda, untuk kelas 8 pembelajaran kita pada pertemuan ini masih berita ya. Nah, baik Ananda, selanjutnya masuk kepada struktur berita. Nah, perlu tidak di dalam sebuah berita itu ada struktur? Nah, tentunya perlu bukan? Karena bagaimana kita akan membuat sebuah berita jika tidak ada struktur? Nah, jadi struktur berita ini ada tiga struktur yang saling berhubungan yang kemudian membentuk teks ini secara utuh. Yang pertama, orientasi berita. Nah, orientasi berita yaitu berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa berisi tentang proses kejadian dari awal hingga akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Nah, jadi pada bagian peristiwa ini dijelaskanlah dari awal hingga akhir kejadian tersebut. Kemudian menjelaskannya harus berdasarkan fakta atau berdasarkan kenyataan. Selanjutnya, sumber berita. Sumber berita yaitu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Jadi di dalam sebuah berita tentunya sangat penting dari mana sih sumber berita ini gitu. Jadi sumber berita tidak selamanya ditulis pada bagian akhir berita. Nah, selanjutnya masuk kepada kaidah-kaidah kebahasaan berita. Nah, yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat baku. Penggunaan yang bersifat baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasanya yang bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang. Nah, jadi penggunaan bahasa di dalam berita ini hendaknya jangan berbelit-belit. Kenapa? Karena agar masyarakat paham dan mengerti berita yang kita tulis. Selanjutnya, penggunaan kalimat langsung. Nah, dalam penggunaan kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik 2 disertai dengan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Sebagai contoh, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, ucap Sutama. Nah, selanjutnya menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang menunjukkan respon sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa korban yang merasa ditipu tadi langsung melapor kepada polisi. Nah, jadi kan ada respon dari korban tersebut. Selanjutnya, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Sebagai contoh, kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi Minggu tanggal 8 bulan 10 tahun 2017. Nah, di situ sudah jelas ada waktunya kapan dan tempatnya di mana. Selanjutnya, penggunaan konjungsi temporal. Nah, dalam hal ini contoh dari konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, awalnya, setelah, dan akhirnya. Contoh, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Nah, jadi penggunaan konjungsi temporalnya itu berarti kemudian. Baik, selanjutnya ada contoh berita, Ananda semua mohon disimak. Pada bagian struktur orientasi, kereta anjlok dengan nomor KA 2473 rute Manggarai Bukit Duri terjadi di antara stasiun Manggarai Sudirman, Rabu, tanggal 6 bulan 4 tahun 2016 sekitar pukul 15.16 WIB. Akibatnya sejumlah perjalanan terganggu. Nah, pada struktur peristiwa, kereta relasi Bogor ke Tanah Abang dan Jatinegara dan sebaliknya untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan.
Kereta relasi Bogor dan Bekasi menuju Jakarta Kota sebagian hanya dapat beroperasi sampai Manggarai dan sebagian tetap melanjutkan perjalanan sampai Jakarta Kota. Bagi pengguna jasa yang tidak dapat menunggu untuk melakukan pengembalian tiket pada loket stasiun dan dihimbau untuk menggunakan moda transportasi lain, kata Humas PT KCJ Eva Hairunisa melalui keterangan tertulis yang diterima liputan 66.com. Dia juga meminta penumpang memerhatikan keselamatan dan tidak memaksakan diri naik kereta apabila kereta sudah penuh sesak. Mohon untuk menunggu perjalanan selanjutnya, ujar Eva, sumber http://news.liputan6.com. Nah, baiklah Ananda, sekian yang dapat Bunda sampaikan. Kemudian untuk tugas, berdasarkan contoh berita tersebut, buatlah sebuah berita dan kemudian Ananda tentukanlah kaidah kebahasaannya. Tugas dibuat di buku latihan dan dikumpulkan cukup via WA saja. Ananda foto, kirim ke Bunda. Waktu pengumpulan hari ini mulai dari pukul 8 sampai 18 WIB. Lewat dari waktu yang ditentukan, tidak Bunda terima lagi. Sekian, terima kasih. Bunda Vini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.